Arsenal tengah menapaki jalan berbeda di musim 2022 hingga 2023 dengan menjadi lebih kompetitif. Di Liga Inggris, The Gunners memimpin klasemen sementara dengan perolehan 28 poin, unggul 2 angka dari jawara bertahan Manchester City. Hasil tersebut didapatkan dari 11 pertandingan dengan catatan 9 kemenangan, 1 kali seri, dan sekali mengalami kekalahan. Sementara di Liga Eropa, tim meriam London sudah 5 kali bertanding dan hanya sekali takluk, sedangkan 4 sisanya mampu meraih poin penuh dengan kemenangan. Hasil ini adalah start terbaik yang dicapai Arsenal selama di bawah asuhan Mikel Arteta sekaligus dalam 1 dekade terakhir. Sejak dilatih Arteta pada 2019, target Arsenal di akhir musim selalu finish 4 besar dengan tujuan mentas kembali di Liga Champions. Maklum saja, Arsenal sudah tak merasakan kompetisi tertinggi antar klub benua Eropa tersebut sejak kali terakhir berpartisipasi pada musim 2016 hingga 2017. Namun, musim ini bisa jadi potensi 4 besar bakal diraih setelah 3 musim sebelumnya gagal direngkuh. Arsenal bahkan langsung meroket sebagai kandidat juara Liga Inggris, menjadi pemecah rivalitas antara Manchester City dan Liverpool dalam 5 musim terakhir. Terlebih lagi, Liverpool saat ini mengalami inkonsistensi dan praktis saingan Arsenal adalah Manchester City yang paling dekat. Kendati demikian, legenda Arsenal, Thierry Henry, memberikan peringatan kepada mantan timnya tersebut untuk tak jemawa dan lebih berhati-hati. Henry menyebutkan Arsenal bisa saja terjerumus seperti musim-musim sebelumnya. Hal ini ada betulnya. Arsenal pada tahun-tahun sebelumnya bisa bersaing di 4 besar, tetapi menjelang akhir musim mereka seperti kehabisan bensin. Akhirnya mereka gagal finish di 4 besar dan harus puas untuk bermain di Liga Eropa saja. Ini baru 11 pertandingan, Anda merayakan gelar setelah 38 pertandingan, bukan sebelum itu, kata Henry. Apa yang kita bicarakan sekarang dengan Arsenal adalah harapan. Manchester City juga bisa bicara. Kita telah melihat apa yang dilakukan Manchester City dan tahu apa yang diperlukan sebuah tim untuk bisa bersaing dengan mereka. Lihatlah Liverpool. Mereka 2 kali mencoba mempertahankan ritme seperti Manchester City, tetapi tidak bisa melakukannya. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada kita. Saya tidak akan terbawa euforia. Tetapi, kami punya harapan dan saya punya banyak harapan saat ini, ujar Henry menambahkan. Pemain Arsenal yang sedang dipinjamkan ke Monza, Pablo Mari, menjadi korban penusukan. Ia mengalami luka di bagian punggung. Menurut laporan Sky Italia, Pablo Mari menjadi salah satu korban penusukan di pusat perbelanjaan di Milan, Kamis 27 Oktober. Selain Mari, ada 4 korban lainnya. 1 di antaranya meninggal dunia. Polisi telah menangkap seorang pria berusia 46 tahun yang diduga sebagai pelaku penusukan. Polisi masih mendalami motif pelaku. Namun diduga pelaku mengidap gangguan psikologis. Mari mengalami luka di punggung akibat penusukan tersebut. Untungnya, luka itu tak berakibat fatal untuk pemain asal Spanyol ini. Mari saat ini masih berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Chief Monza, Adriano Galliani, bersyukur luka yang dialami Mari tidak fatal. Pablo Mari memiliki luka yang cukup dalam di punggungnya,
yang untungnya tidak menyentuh organ vital seperti paru-paru atau lainnya. Nyawanya tidak dalam bahaya, dia harus segera pulih, ujar Galliani. Sementara, kubu Arsenal juga terus memantau kondisi Mari. Manajer Arsenal, Mikel Arteta mengungkap bahwa pihak The Gunners terus berhubungan dengan kerabat dekat Mari. Saya tahu dari Direktur Teknis Arsenal, Edu. Ia telah berhubungan dengan kerabatnya, kata Arteta. Dia di rumah sakit dan tampaknya baik-baik saja, tetapi saya akan mendapat informasi tentang situasi dan apa yang terjadi. Kami akan menghubungi dia, dan mudah-mudahan dia baik-baik saja, ujarnya. Mari merapat ke Arsenal pada 2020 dari Flamengo. Bek 29 tahun tersebut dipinjamkan ke Monza sejak awal musim ini. Ia jadi pilihan utama di sana dengan menorehkan 8 penampilan dan menyumbang 1 gol di musim ini. Penyebab Arsenal kalah 0-2 dari PSV Eindhoven di matchday kelima grup A Liga Eropa 2022 hingga 2023 diungkap sang pelatih, Mikel Arteta. Juru taktik asal Spanyol itu mengatakan, Arsenal bermain buruk sehingga layak kalah dari PSV. Bertanding di Stadion Philips, Jumat, 28 Oktober 2022, dini hari WIB, gol-gol PSV dicetak Joe Veerman pada menit 55 dan Luuk de Jong, 63. Meski mendominasi pertandingan dengan 70% penguasaan dan 15 tembakan dengan 3 mengarah tepat ke gawang, Arsenal gagal mencetak 1 gol pun. Akibat kekalahan ini, Arsenal menunda ambisi lolos ke 16 besar Liga Eropa 2022 hingga 2023. Setelah melalui 5 pertandingan, Arsenal masih memimpin klasemen grup A dengan 12 poin, unggul 2 angka atas PSV di tempat kedua. Kekalahan ini sekaligus memutus rekor 9 beruntun tak terkalahkan Arsenal di semua kompetisi. Mikel Arteta mengakui saatnya untuk melakukan pengaturan ulang dalam timnya. Ia menilai PSV layak mendapatkan kemenangan karena The Gunners tampil sangat buruk. Ini adalah akhir dari jangka panjang dan sekarang saatnya untuk mengatur ulang. Kami tidak berada di dekat level kami hari ini. Selamat untuk PSV, mereka pantas menang. Dalam semua aspek kami sangat buruk, kata Mikel Arteta. Meski sudah menurunkan tim terbaiknya, Mikel Arteta mengakui sulit mendapatkan kemenangan di kompetisi antar klub Eropa. Namun, pelatih asal Spanyol itu menilai Arsenal masih dalam posisi bagus karena bisa memenangkan 4 dari 5 pertandingan awal di Liga Eropa 2022 hingga 2023. Kami tidak pernah merencanakan untuk memiliki hari libur, mengingat betapa sulitnya menang di Eropa. Kami masih dalam posisi yang sangat bagus. Kami telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan, jelas ex-asisten Josep Guardiola di Manchester City ini.